Mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ. Saya ya diam terus, tulung seperti itu. Bukankah tiap langkah adalah pilihan? Tapi aku tetap tersesat. Kisah pengabdian Ibu Sri yang setia mengabdi di SD kecil Dusun Wates, suatu daerah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ia telah mengabdi di SD tersebut sejak tahun 2006. Selain sebagai guru, Ibu Sri juga berprofesi sebagai seorang penjahit. Hasil dari menjahit ia gunakan untuk membiayai kehidupannya dan menguliahkan anaknya. Setiap harinya Ibu Sri mengendarai sepeda motor untuk ke sekolah. Perjalanan sejauh 5 km ia tempuh selama 30 menit karena akses yang sangat jelek, licin dan berlubang. Sarana prasarana di dusun tersebut dan di sekolah tempat ia mengajar masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut juga didukung oleh latar belakang masyarakat yang memilih untuk tidak bersekolah karena jarak sekolah lain yang jauh serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah. Mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ. Saya ya diam terus, tulung seperti itu, tulung. Sebelum ada orang mendekat tidak ada yang menolong, saya masih tulung karena saya tidak sahabat berdiri Mas, karena saking licinnya. Masalah pokok dari kisah tersebut yaitu pengabdian seorang guru yang menghadapi berbagai rintangan namun tetap tulus ikhlas tidak memandang imbalan sebagai tujuan utamanya. Aktor utama dari kisah tersebut yaitu Ibu Sri Handayani, guru SD kecil di Dusun Wates, Kecamatan Pulo Kolon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Menurut saya Mas, dimanapun prinsip saya itu emas dimanapun emas. Walaupun di SD ini fasilitas sarana prasarana itu kurang, tapi selama Bapak Ibu bu gurunya itu mengajar dengan tulus, ikhlas, betul-betul. Cuplikan tersebut mengajarkan kita terkait keikhlasan Ibu Sri dalam mengajar. Menurutnya, emas akan selalu bersinar dimanapun tempatnya. Jadi, muridnya akan tetap memperoleh ilmu yang tinggi meskipun sekolah di SD yang kurang memadai dengan fasilitas yang terbatas. Yang terpenting, gurunya ikhlas dalam memberikan ilmu. Ini menunjukkan sikap berakhlak yang ditunjukkan oleh Ibu Sri, yaitu berorientasi pelayanan. Walaupun belum ada 40 hari saya sudah berangkat demi anak-anak sini. Ibu Sri Handayani merupakan sosok yang bertanggung jawab. Ia tetap datang mengajar ke sekolahnya meskipun suaminya belum genap 40 hari meninggal. Ini menunjukkan sikap bertanggung jawabnya atas pekerjaan yang telah diembannya. Ibu Sri sangat disayangi oleh masyarakat Dusun Wates. Hal ini disebabkan oleh kepedulian dan ketulusannya untuk mengajar di SD Wates. Ibu Sri merupakan guru yang memahami dan mengerti kondisi muridnya. Siswa di SD Wates sebagian besar merupakan anak petani dan mereka membawa serta adiknya ke sekolah karena orang tua mereka pergi ke sawah.
Terkadang adik dari murid Ibu Sri menangis dan ia mempersilahkan muridnya untuk menenangkan adiknya terlebih dahulu. Hal ini merupakan bukti bahwa Ibu Sri menghargai dan peduli terhadap anak didiknya. Ia mempersilahkan muridnya membawa adiknya, yang terpenting setiap muridnya memperoleh ilmu pendidikan. Ibu Sri bekerja secara tulus ikhlas untuk memberikan ilmu kepada anak didiknya di SD Wates. Meskipun dengan fasilitas terbatas, ia selalu memberikan ilmu dengan penuh dedikasi tinggi. Ia mengutamakan pencapaian hasil dari kegiatan pembelajaran. Ia dapat memberikan ilmu secara maksimal meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Menurutnya, siswanya tetap dapat memperoleh ilmu secara optimal meskipun fasilitas tidak mendukung. Yang terpenting gurunya mengajar dengan ikhlas. Ia juga terus mengembangkan kompetensi dan kapabilitas yang dimilikinya. Ibu Sri berjanji dan berkomitmen untuk terus menjadi guru di SD Wates. Hal ini bermula saat ada seorang murid yang memintanya untuk datang lagi mengajar keesokan harinya saat jam pelajaran usai. Murid tersebut seolah tidak sabar untuk terus mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Ibu Sri. Sejak saat itu, Ibu Sri berjanji untuk terus menjadi guru di SD Wates meskipun ada tawaran lain untuk mengajar di sekolah yang lebih bagus dan lebih maju. Ibu Sri telah mengajar di SD Wates selama 16 tahun. Selama masa tersebut, telah terjadi perubahan gaya pendidikan dari era non-digital hingga era digitalisasi. Ibu Sri bekerja sama dengan orang tua siswa untuk memberikan pengajaran mandiri di rumahnya dengan memanfaatkan gadget yang dimiliki oleh para orang tua siswa. Ini merupakan bentuk adaptasi di tengah keterbatasan fasilitas pendidikan di SD Wates. Ibu Sri bersama guru lainnya di SD Wates senantiasa mengajak masyarakat Dusun Wates untuk bekerjasama dalam memberikan ilmu pendidikan kepada murid-muridnya. Masyarakat Dusun Wates juga sangat mengapresiasi apabila diajak bekerja sama. Gagasan alternatif berdasarkan permasalahan tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan guru, pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, dan perbaikan sarana prasarana di daerah terpencil untuk menjaga pemerataan kualitas pendidikan. Dampak diterapkannya alternatif gagasan tersebut yaitu kualitas pendidikan akan merata di seluruh Indonesia dan tidak ada lagi guru yang menghadapi berbagai hambatan dalam mengajar, sehingga setiap ASN dapat menerapkan core value ASN berakhlak tanpa hambatan dan rintangan apapun. Pengabdian Ibu Sri mencerminkan keikhlasan dalam bekerja dan mengabdi bagi bangsa dan negara. Pengabdiannya juga telah mencerminkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang patut dijadikan teladan bagi seluruh ASN di Indonesia.